Teman-teman pernah lihat nggak praktek pertanian zaman dulu yang kelihatannya aneh banget? Coba deh bayangin para petani sepuh sengaja merendam rumput liar di dalam drum air berhari-hari. Nah, buat kita yang nggak tahu, ini mungkin kelihatannya kayak ritual yang kotor, bau, dan jujur aja nggak masuk akal. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah air rendaman rumput busuk ini cuma mitos kuno yang nggak ada dasarnya? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah kejeniusan bioteknologi masa lalu yang udah canggih banget pada zamannya? Oke, yuk kita bedah sama-sama. Coba deh kita bayangin lagi suasananya. Banyak petani zaman dulu itu sengaja membiarkan gulma atau rumput liar berfermentasi di dalam air. Praktik ini dengan baunya yang, ya ampun, menyengat banget. Sayangnya sering dipandang sebelah mata di era sekarang, di mana pupuk kimia instan itu jadi andalan. Kalau kita ngobrol sama para sesepuh, jawaban mereka biasanya sederhana banget. Mereka akan bilang, oh itu jamunya tanaman. Ya, sesimpel itu. Ini cara mereka memahami prosesnya. Sebuah tonik biar padi tumbuh subur, kuat, dan kebal dari berbagai macam penyakit. Oke, sekarang ayo kita ganti kacamata kita. Dari apa yang bisa kita lihat langsung dengan mata, kita akan coba menyelam ke tingkat mikroskopis. Kita akan ungkap dunia tersembunyi di dalam air keruh yang bau tadi. Dan ternyata, wow, air yang kelihatannya kotor itu sebenarnya adalah sebuah kota metropolis mikroskopis yang super sibuk. Di dalam setiap tetesnya, lagi terjadi ledakan populasi mikroorganisme yang jumlahnya miliaran. Nah, secara ilmiah, para pekerja super kecil yang nggak kelihatan ini punya nama keren, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, atau disingkat PGPR. Inilah dia pasukan rahasia yang tanpa sadar dibiarkan oleh para petani tradisional di dalam gentong-gentong mereka. Tapi, supaya kita benar-benar paham cara kerja bakteri ini, kita perlu mengerti dulu masalah utama yang mereka selesaikan. Dan untuk itu, kita akan pakai sebuah analogi yang menurut saya keren banget. Analogi ini pas banget buat menggambarkan kondisi tanah pertanian kita. Tanah kita itu pada dasarnya kaya raya, penuh dengan nutrisi penting. Persis seperti berangkas yang isinya batangan-batangan emas murni. Jadi, poin krusialnya ada di sini, di paradoks ini. Tanah kita itu ibarat peti harta karun, tapi tanamannya bisa kelaparan di tengah kelimpahan itu. Kok bisa? Karena semua nutrisi super penting itu terikat secara kimiawi. Ibarat tanaman yang nempel di brankas, tapi sama sekali nggak bisa buka pintunya. Nah, disinilah keajaiban dari air rendaman rumput liar itu beraksi. Pasukan bakteri baik yang kita bahas tadi, mereka turun tangan buat memecahkan masalah brankas yang terkunci ini. Bakteri-bakteri dari air fermentasi itu bukan sembarang mikroba loh. Mereka itu ibarat jutaan anak kunci mikroskopis yang masing-masing dirancang khusus untuk membuka gembok nutrisi tertentu di dalam tanah. Keren kan? Oke, jadi prosesnya begini. Pertama, air rendaman disiramkan dan bakteri langsung menyebar ke seluruh tanah. Terus, mereka mulai kerja nih. Mereka mengeluarkan asam organik dan enzim khusus yang fungsinya kayak cairan pembuka gembok. Enzim inilah yang melarutkan ikatan kimia, membuka berangkas itu, dan mengubah nutrisi yang tadinya padat jadi subnutrisi cair yang siap disedot oleh akar tanaman. Nah, sekarang kita udah lihat apa yang terjadi di level super kecil. Pertanyaannya, gimana dampaknya ke tanaman yang bisa kita lihat langsung? Disinilah kita menghubungkan kembali sains modern dengan tradisi kuno yang luar biasa itu. Dan disinilah momen puncaknya. Begitu berangkas nutrisi ini berhasil dibuka lebar-lebar, efek domino yang terjadi pada tanamannya itu benar-benar menakjubkan. Akar yang tadinya puasa nutrisi sekarang bisa berpesta pora di lautan makanan. Hasilnya, kelihatan banget kok, tanamannya merespons dengan cepat. Akarnya jadi lebih panjang dan kuat, batangnya jauh lebih kokoh, daunnya jadi lebih lebar untuk menangkap cahaya matahari secara maksimal. Dan ujung-ujungnya apa? Tentu saja hasil panen yang jauh lebih melimpah. Semua karena nutrisi yang tadinya terkunci sekarang sudah bebas. Ini bagian yang paling bikin saya merinding sih. Coba pikirkan, nenek moyang kita nggak punya mikroskop, nggak punya laboratorium canggih. Laboratorium mereka ya alam itu sendiri. Lewat pengamatan yang mendalam dan uji coba dari generasi ke generasi, mereka berhasil mempraktekkan bioteknologi tingkat tinggi ini. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Jelas banget kan, praktek merendam rumput liar ini bukan mitos, tapi sains murni yang lahir dari kearifan lokal. Ini bikin kita berpikir, jangan-jangan
rahasia untuk pertanian berkelanjutan di masa depan itu nggak selalu ada di inovasi yang serba baru, tapi justru tersembunyi saat kita mau belajar lagi dari kebijaksanaan masa lalu.